Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan bahas materi PPKN kelas 11 bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nanti pada akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dari bagian pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tentunya harus kita pahami dulu makna hubungan internasional. Untuk memahami hubungan internasional itu ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, hubungan luar negeri. Yang ketiga, politik internasional. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang kedua, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian poin yang ketiga adalah politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya kita bahas apa pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Berikut, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Selanjutnya, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri.
Selanjutnya, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita, yaitu dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Selanjutnya kita lihat politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, kita perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara eksplisit, sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian. Mungkin ini saja materi kita, dan mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar dan menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.